wajib mengucapkan doa. Untuk itu, salah satu maju ke depan dan sekalian membawakan lagu wajib. Kami persilakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sekarang perhatikan ke depan, duduk dengan bagus. Setelah itu, baik, apakah ada yang tidak hadir? Ada Berapa orang? 3. Baik, untuk minggu depan atau besok jangan ada lagi yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Nah, pelajaran kita minggu lalu mengenai bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang tema pembelajaran kita yang pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Melalui teks bacaan organ gerak hewan, kamu dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Baru yang kedua, kegiatan dengan membaca teks organ gerak kamu dapat menemukan paragraf secara umum. Yang ketiga, setelah mengamati gambar alat gerak, kamu dapat menjelaskan alat gerak manusia dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar organ gerak hewan, kamu dapat menjelaskan fungsi tulang dan otot. Nah, inilah sebagai tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Siapa bisa menjawab? Apakah itu paragraf utama? Silakan satu orang menjawab. Coba kamu. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Sekali lagi. Ide pokok dari suatu paragraf. Iya, ide pokok suatu paragraf. Itulah tadi mengenai paragraf utama. Nah, apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, disebut paragraf deduktif. Apa namanya? Deduktif. Baru yang selanjutnya, apabila di akhir kalimat disebut paragraf induktif. Itulah tadi mengenai kalimat deduktif, kalimat induktif. Berikut yaitu mengenai organ-organ gerak manusia. Buka dulu buku halaman 3. Perhatikan bukunya. Di halaman 3 sudah semua membuka bukunya. Baik, didengarkan dah. Organ gerak manusia dan hewan yaitu salah satu
ciri dari makhluk hidup. Organ gerak manusia dan hewan salah satu ciri makhluk hidup. Apa ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup itu apa? Kembali. Bergerak. Sudah. Itu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Itulah yang dikatakan perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu sebagian. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk apa yang pertama? Berjalan. Yang kedua? Berlari. Yang ketiga? Melompat. Aku mau tengok. Yang kelima? Meloncat. Yang selanjutnya? Memegang. Baru ada lagi? Menggali. Selanjutnya apa lagi? Memanjat. Terus? Berenang. Itulah tadi mengenai makhluk hidup itu bisa bergerak sama seperti manusia, sama seperti hewan. Nah, selanjutnya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Maksudnya di situ manusia, hewan memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya di situ yaitu kita lihat mengenai kesamaan daripada manusia dan hewan, yaitu mengenai alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan yaitu berupa ada dua macam, yaitu alat gerak pasif. Yang kedua apa? Alat gerak aktif. Nah, itulah tadi mengenai dua macam. Nah, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama. Kedua alat gerak ini maksudnya akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kita tarik mengenai pergerakannya. Nah, tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa dikatakan dia tulang bergerak pasif? Karena tidak bisa bergerak sendirinya. Karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif. Karena tidak bisa bergerak tanpa ada alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Terus selanjutnya mengenai otot. Perhatikan di sini ada gambarnya di sini. Perhatikan
Ini mengenai gambar organ-organ gerak manusia dan hewan. Yang pertama, inilah mengenai kerangka manusia. Beginilah kerangka manusia itu. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ini yang dikatakan rangka tubuh manusia. Lalu di situ sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Ini sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Otot itu tersusun dari apa? Daging. Yang pertama inti sel, yang kedua serabut, yang ketiga otot atau daging. Inilah otot tersusun dari yang pertama inti sel, serabut otot, dan otot atau daging. Baru selanjutnya mengenai rangka manusia. Ini perhatikan ini tadi rangka manusia. Nah, ini ada sampai ke fungsi-fungsi daripada kesemua rangka ini ada gunanya. Ada gunanya, berguna. Perhatikan. Yang pertama, apa itu fungsi tulang? Fungsi tulang Sebagai tempat letaknya otot. ulangi. Sebagai tempat letaknya otot. Lalu yang kedua apa? Melindungi organ manusia. Melindungi. Organ manusia. Yang ketiga, Sebagai pembentukan rangka tubuh. sebagai pembentukan rangka. Lalu selanjutnya, Tempat pembentukan sel darah merah. tempat Sel darah merah. sel darah Merah. merah. Itulah tadi mengenai fungsi tulang pada manusia. Baru fungsi otot atau daging. Apa kira-kira fungsi otot itu? Menggerakkan tulang. Menggerakkan tulang. Baru Mempertahankan postur atau postur. mempertahankan atau postur tubuh. Baru selanjutnya Mengatur saluran sistem tubuh. mengatur salah satu dalam sistem tubuh. Baru mengatur suhu tubuh. Inilah tadi mengenai susunan ataupun fungsi daripada otot atau daging. Sekarang kita melangkah mengenai sistem ataupun organ-organ gerak hewan. Sekarang mengenai organ gerak hewan. Coba perhatikan. Organ gerak hewan yang pertama adalah Sapi atau mamalia. sapi atau Mamalia. bisa dilihat. Bisa. Baik. Sapi atau mamalia bergerak menggunakan apanya? 4 kakinya. Terus Dua kaki depan dan dua kaki belakang. itulah fungsi daripada bergerak organ gerak sapi atau mamalia. Lalu yang kedua apa? Kelinci. Kelinci. Sudah lihat? Bergerak dengan menggunakan apa? 4 kakinya. 4. Kakinya. Terus Dua kaki depan pendek dan dua kaki belakang panjang. 2 kaki belakang dan 2 kaki Lebar. depan yang pendek. Terus baru yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa atau Amfibi. bergerak dengan bagaimana? Sapi di kakinya. Gerak. Ulangi Bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang. terus Lebih panjang sendiri kaki memudahkan melompat. ia memudahkan Melompat. terus yang keempat ikan atau Piskel. apa itu? Bagaimana pergerakannya? Bergerak menggunakan kaki dari depan dan belakang dengan sayap.
bernapas dengan lisan. Nah, itulah tadi mengenai pergerakan ataupun bernapas mengenai ikan. Baru kelima tadi apa? Ular atau reptil. Bergerak secara bagaimana? Ular bergerak secara Iya, bagus. Itulah yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Apa yang keenam? Kuku. Kuku. Hewan yang bagaimana? Iya, bagus. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Baru yang ketujuh. Apa itu? Mengenai ubur-ubur. Bergerak menggunakan iya, dekat mulut. Baik. Nah, itulah tadi. Satu lagi mengenai siput atau bergerak dengan iya. Terima kasih. Nah, itulah tadi mengenai pergerakan organ-organ hewan, pergerakan organ-organ manusia. Sudah kamu lihat tadi mengenai dari media ataupun dari gambar. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sudah tahu semua? Nah, baik. Setelah itu coba kita buat evaluasi atau kita buat dulu saling sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kerjakan. Baik, sekarang waktunya sudah habis. Kumpul ke depan jawaban yang dikerjakan tadi. Maju ke depan, satu ke depan. Sudah di sini semua? Sudah di sini semua? Nah, baik. Sekarang kita kerjakan sama-sama. Coba dulu nomor 1, salah satu membaca soalnya. Kori. Melengkapi atau jawaban melengkapi. Pada teks bacaan ada terdapat dua macam karakter adalah Apa jawabannya? deduktif dan induktif. Deduk. Siapa benar? Baik, terima kasih. Yang kedua, siapa nomor 2? Coba, Sakin. Di bawah ini dimaksud dengan ide pokok adalah A. Ringkasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. B. Paragraf utama. C. Kalimat tanya. D. Isi paragraf. Mana? Apa? Nah, yaitu gagasan dan menjadi dasar paragraf. ya, yang ketiga. 3. Mencocokkan. Bukan kemungkinan seorang pendidik akan memberikan sebuah seri pertanyaan dan mempersiapkan satu seri jawaban. Di mana peserta didik mencocokkan jawaban dengan pertanyaan yang telah tersedia. Terus, sendi. Sendi. Apa artinya? Sendi yang dapat digerakkan. Baru sendi. Ya, sendi yang dapat. Ya, nomor 4. Lanjut, Karina. Soal dengan jawaban benar atau salah.
otot sendi dan tulang yang menggabung menjadi sebuah rangka untuk memberikan bentuk pada tubuh. 2. Benar atau salah? Otot adalah alat gerak yang menghubungkan di antara dua tulang. Mana jawaban 41? Benar atau salah? Salah. Yang nomor 2-nya? Benar. Baik. Terima kasih. Itulah tadi mengenai hasil evaluasi pembelajaran kita mengenai organ gerak manusia dan hewan. Terima kasih. Nah sekarang demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang ditutup dengan membacakan doa dan membawakan lagu wajib ke depan. Silakan. Halo, halo Bandung, sekolah di raya. Ibu kota beriaman. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan harimun kembali. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Nah, sekarang pelajaran kita telah selesai. Ingat, coba buka halaman 4. Itu dikerjakan PR-nya di rumah, ya.